kesempatannya. Yang saya hormati Bu Dia dan teman-teman semuanya selamat siang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas Kapital Recta hemiplegia atau hemiparase. Eh, Pengertian dari hemiplegia adalah kondisi di mana seseorang mengalami kelumpuhan pada salah satu sisi dengan skala motoriknya nol ya. Kemudian perbedaan dengan hemiparesis adalah kondisi persarapan abnormal berupa kelemahan otot dengan skala motorik bisa satu, 2, 3, atau 4. Selanjutnya, anatomi fisiologi. Gerakan otot membutuhkan rangsangan. Otot dapat bergerak jika ada rangsangan dari jaringan persarapan. Jaringan persarapan itu ada SSP ya, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian ada susunan saraf tepi atau jaringan saraf luar di luar SSP. Peranan otak ini berperan memberikan perintah berupa impuls listrik yang kemudian diteruskan oleh saraf. Impuls ini sampai ke otot menyebabkan otot berkontraksi dan berkoordinasi untuk melakukan gerakan tertentu. Gejalanya adalah hilangnya kemampuan bergerak atau paralisis pada salah satu sisi tubuh, baik sisi kanan atau kiri, tergantung bagian otak yang mengalami kerusakan. Selain kelumpuhan, beberapa gejala yang menyertai hemiplegia atau hemiparase bisa mati rasa pada sisi tubuh yang lumpuh, bisa kesulitan berjalan, ini kayak stroke ya, bisa kehilangan keseimbangan, bisa ototnya kaku dan lemah, bisa kesulitan melakukan gerakan sederhana seperti menggenggam benda, bisa kesulitan menelan juga. Gejala lainnya adalah gangguan bicara, masalah penglihatan, kesulitan memahami orang saat orang lain berbicara, sakit kepala, perubahan perilaku, gangguan memori, kesulitan berkonsentrasi, dan kejang. Ini kalau terkenanya cedera otak. Patofisiologi hemiplegia terjadi akibat kerusakan sistem saraf pusat yang berfungsi mengatur setiap tindakan dalam tubuh. Jadi hampir 80% pengidap stroke itu mengalami hemiplegia atau hemiparase. Stroke itu ada dua, stroke karena penyumbatan dari lemak yang bisa kolesterol, trigisida, dan lemak HDL. Juga bisa karena stroke, karena perdarahan, karena hipertensi, ya, pecahnya pembuluh darah di otak. Hemiplegia itu ada hemiplegia kongenital, biasanya muncul sebelum bayi dilahirkan. Kemudian hemiplegia acute itu kerusakan otak saat kanak-kanak hingga dewasa, seperti penyakit stroke. Penyebabnya bisa penyebab hemiplegia itu bisa karena cedera ya, kecelakaan, bisa tumor otak, bisa cerebral palsy, bisa lehernya patah, bisa multiple sclerosis, bisa penyakit autoimun, bisa Bell's palsy, bisa polio, bisa spina bifida, bisa cedera plexus brachialis. Kemudian faktor risiko, ini faktor risiko lebih ke stroke ya, karena hipertensi, pecahnya pembuluh darah, bisa dari penyakit jantung, stroke, kemudian masa kehamilan, cedera otak, diabetes, komplikasinya ke stroke ya, tumor otak dan infeksi lainnya. Diagnosis, ini pemeriksaan lebih ke medis ya, pemeriksaan neurologis, pemeriksaan penunjangnya bisa periksa darah, ini lebih ke medis ya. Kemudian tata laksana pengobatan hemiplegia, ini obat-obatan secara medis. Kemudian bisa juga pembedahan, bisa juga latihan fisik dan fisioterapi. Pencegahan dengan menurunkan berat badan untuk mengurangi resiko dari stroke ya, menurunkan berat badan, tensi, berolahraga, kendalikan diabetes, berhenti merokok. Sekarang kita akan melihat tinjauan dalam TCM tradisional Chinese medicine, hemiplegia, hemiparase adalah disebabkan karena stroke dalam TCM, dikenal juga sebagai Chung Feng Wind Stroke atau serangan angin. Serangan ini ada 4 kemungkinan ya, seperti medis, perdarahan otak, trombosis otak, emboli, dan kejang pembuluh darah otak. Ini etiologi secara TCM ada 4, jadi istirahat yang tidak cukup, stres emosional, seks yang berlebihan akan mengakibatkan defisiensi dari kidney yin yang tidak
memberikan nutrisi pada liver yin sehingga liver yang meningkat livernya menjadi liver angin. Terjadi gejalanya apopleksi, koma, bisa keruhan mental, bisa kelumpuhan. Kemudian pola makan yang tidak teratur, kemudian pekerjaan fisik yang berlebihan akan mengakibatkan defisiensi dari spleen, kemudian mengakibatkan defisiensi spleen dan kidney yang kemudian terjadi phlegma fire yang mengakibatkan mati rasa pada anggota badan, kebingungan mental, afasia, lapisan, dan lidah berwarna kuning lengket. Kemudian etiologinya sakit berlebihan, istirahat kurang, bisa mengakibatkan defisiensi dari ginjal, defisiensi sumsum, kemudian defisiensi darah, sehingga terjadi statis darah. Dan ototnya akan terjadi kekakuan, kemudian nyeri pada anggota badan. Kemudian penyebab eh, kerja fisik yang berlebihan, istirahat yang tidak cukup menyebabkan kelemahan pada meridian yang menyebabkan angin internal di saluran yang diaduk oleh angin eksternal mengakibatkan angin dalam meridian sehingga mengakibatkan kelumpuhan. Patofisiologinya penyebab dari windstroke itu ada empat ya, angin, dahak, api, dan statis. Ini penampilan lidahnya seperti ini. Pada tipe excess full akan timbul angin dalam, dahak, api, dan darah statis. Pada tipe defisiensi kosong didapatkan defisiensi qi dan darah dan yin defisiensi. Ini nanti kita akan lihat pada di wordnya ya. Patologi windstroke angin. Biasanya gejalanya hilangnya kesadaran secara tiba-tiba akibat serangan akut, serangan angin, dan hemiplegi berikutnya. Kalau dahak itu kontribusi pada hilangnya kesadaran mendadak akibat serangan angin akut di saluran pernapasan, dahak menyebabkan mati rasa dan kesemutan pada anggota tubuh. Bila menyumbat eh, pada lubang, dahak akan menyebabkan afasia dan bicara tidak jelas. Penyebab windstroke dari api itu akan melukai yin. Hal ini gagal menutrisi pada urat dan saluran mengakibatkan kekurangan gizi pada saluran menyebabkan hemiplegia. Kemudian patologi statis darah itu mempengaruhi saluran dan sendi. Hal ini menyebabkan kekakuan nyeri pada anggota tubuh yang terlihat pada daya tahan gejala sisa serangan angin. Penampakan lidah kalau angin itu kaku bergerak menyimpan, dahak itu tubuhnya bengkak dan lapisan lengket. Kemudian kalau api itu badan lidahnya merah, statis itu badan lidah berwarna ungu kemerahan. Diferensiasi sindrom ada dua jenis serangan angin, serangan organ dalam, keluhannya biasanya apopleksi, afasia, kehilangan kesadaran, kelumpuhan. Berat. Jadi serangan organ dalam ini ada dua jenis, tegang jenis sama lembek ya. Gejalanya juga hemiplegia, mati rasa, dan bicaranya cadel. Kalau yang terkena hanya saluran atau meridian saja, gejalanya hemiplegia, mati rasa, bicara cadel. Ada jenisnya di saluran utama dan di saluran low. Kalau saluran utama hemiplegia, mati rasa, saluran low itu mati rasa. Ini diferensiasi angin, ada angin tegang, lembek, utama, dan menghubungkan. Ini yang tadi ya. Kemudian jenis dari angin ini ada jenis tegang, runtuhnya yin, manifestasinya kehilangan kesadaran, koma, gigi tertutup seperti ini ya. Tangannya mengepal, rahangnya terkunci, wajah dan telinganya merah, dahaknya banyak. Suaranya eh, ada berderak di tenggorokan, napasnya kasar, konstipasi, retensi urin. Kemudian kalau pada jenis yang lemah atau runtuhnya yang manifestasi klinisnya hilangnya kesadaran, koma, tangan dan mulutnya terbuka, wajahnya pucat, kemudian ada keringat, kemudian inkontinensia tinja dan urin, anggota badan dingin. Diferensiasi tipe tegang dan lemah dalam windstroke ini yang tadi ya seperti yang dilihat di gambar tadi.
Kemudian jenis Windstroke itu ada yang di ringan, serangan hanya pada meridian, kemudian ada di serangan di meridian utama, kemudian ada serangan di meridian low saja, seperti bagan tadi ya. Untuk terapinya dibagi menjadi serangan organ tipe tegang, serangan organ dalam tipe lemah, kemudian serangan pada jarum meridian saja. Prinsip terapinya adalah meredakan kejang, memicu resusitasi, kemudian menurunkan tekanan darah. Titik akupuntur yang dipilih untuk meredakan kejang, Neikuan, Sanjinjiao sama dengan metode sedasi. Kemudian untuk resusitasi itu rencong, heku dan dengan metode sedasi. Kemudian untuk menurunkan tekanan darah, Guci, Cusanli, Haicong, Taisi ya dengan metode tonifikasi. Kemudian untuk serangan organ dalam jenis berat eh, untuk meredakan kejang, menghilangkan panas, angin dan dahak itu titik akupunturnya adalah rencong, pai hui, feng fu, kemudian feng qi, kemudian 6 titik well. Kemudian jika mulutnya terkunci bisa dengan siace, siakuan sama heku. Kemudian jika dahaknya banyak bisa dengan tiantu, penglung. Kemudian jika afasia dengan eh, lian chen, tongli. Untuk tipe lemah prinsip pengobatannya dengan membangkitkan kembali yang menginduksi resusitasi. Ini titik-titiknya Qihai, Kuan Yin, Sun Qie, Chu San Li, San Yin Chiao sama Nikuan untuk memperkuat yang hati dan meredakan kolapsnya yang kemudian Ming Mingmen sama Sensu itu untuk memperkuat api gerbang dan vitalitas. Kalau serangan pada meridian, prinsip pengobatannya juga mirip ya dengan organ dalam. Prinsip pengobatannya menghilangkan sumbatan pada meridian, memadamkan angin dan menghilangkan dahak, menyegarkan saluran penghubung, menggerakkan qi dan menyegarkan darah di meridian. Eh, Prinsip terapinya lebih banyak pada titik yang dan pemilihan titik, pemilihan metode stasi dan tonifikasi. Titik-titik yang dipilih adalah menghilangkan angin dan dahak, pemilihan jarum yang relatif tebal dengan metode yang berbeda. Windstroke terjadi yang dalam 3 bulan terakhir dominan metode sedasi, kalau lebih dari 3 bulan berarti dengan tonifikasi. Titik yang dipilih ada memadamkan angin, menghilangkan sumbatan dan meridian. Ini kesimpulannya yang tadi ya, teman-teman bisa lihat. Ini referensinya dari Mas ya. Ini sedikit saja ringkasannya seperti mirip dengan tadi ya. Analisa kasus. Ini kan diferensiasi sistem ada angin hati, phlegma fire, status darah, angin dalam meridian. Etiologinya tadi udah dijelaskan ya, tanda-tandanya juga. Ini perbedaan selaput lidah kuning dan lengket. Kemudian untuk bagan yin yang-nya seperti ini, sama nadinya juga seperti ini. Kemudian prinsip terapi yang tadi udah dijelaskan juga sama metode juga sama titik-titiknya juga yang dijelaskan tadi. Saran dan anjuran hindari bekerja berlebihan, turunkan berat badan, aktivitas seksual yang berlebihan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sudah, Bu? Oke, baik. Eh, hemiplegi ya, Ya, hemiplegi, Bu. hemiparese. Cara membedakannya dengan apa? Itu
Diagnosis bandingnya apa, Dok? Diferensiasi diagnosanya bisa ini cerebral palsy. Kemudian kalau Itu. di muka bisa Bell's palsy. Iya, iya. Kalau CP beda toh. Kalau CP kan keseluruhan ya. Kalau Bell's palsy bedanya sama yang anu, sama yang hemiplegi, hemiparese. Bell's palsy kan yang terkena nervous ini nervous wajah kan. Jadi yang masalahnya di wajah saja sih, di dahi, di mata, di mulutnya. Oh, iya. Ya, jadi kalau Bell's palsy tangan dan kakinya normal ya. Tapi kalau yang hemiplegi tangan dan kakinya satu sisi Ya, hemiplegia kan yang terkena otaknya, Bu. Sistem saraf pusat. Kalau Bell's palsy itu terkenanya sistem wajah, sistem itu saraf kranial 7, Bu. nervus kranial. Ah, saraf perifer atau tepi. Kemudian eh, kalau paraplegi, paraplegi. Iya, Bu. Biasanya satu sisi tubuh kan yang lemas, misalnya dari mata, misalnya sebelah yang terkena otak sebelah kiri, berarti keluhannya sebelah kanan, matanya mungkin susah nutup, mulutnya juga sama tangannya lemah, kakinya lemah gitu, Bu. Kalau yang paraplegi, Regi, paraparese. eh, berkurang motoriknya, Bu. Bisa satu penurunan hilangnya fungsi motorik, Bu. Dan bisa juga fungsi sensoriknya gitu. Jadi kalau kalau hemi itu satu sisi ya, kiri saja atau kanan saja, baik tangan maupun kaki. Kalau yang Oh, para tadi paraplegi, itu kan kelumpuhan bawah tubuh, Bu ya. kelumpuhan ya, Oh, itu kan sarafnya saraf di vertebra ya, beda kan. oh ya, bisa di vertebra, Bu. Misalnya dia berenang jatuh, mungkin terkena ada saraf vertebranya, ada masalah, jadi lumpuh di kedua kakinya gitu, Bu ya. Untuk tes tes yang paling simple untuk kita tahu itu hemiplegi atau bukan, itu seperti apa tuh ya? Yang paling simple kalau untuk dokter kan sudah paham. Kalau untuk yang apa akupunturis, Untuk tes eh tes gejala klinisnya aja. dengan motorik, Bu. Misalnya tangannya disuruh Ya, diangkat, Bu, sama kakinya ya, suruh diangkat. dibandingkan kiri dengan yang kanan Iya, Bu. sama atau tidak. Kemudian sensasi apa sensoriknya Sensasi juga sensorik. kiri dengan kanan sama atau tidak. Kadang-kadang dikira hemiplegi atau hemiparese tapi ternyata cuman tangannya aja jadi CRS misalnya kan bisa juga, Iya, Bu. atau eh, lemah karena apa namanya fisialgia jadi cuman kakinya aja sementara tangannya enggak, Oh ya, Bu. jadi hati-hati juga untuk menentukan itu.
Kemudian untuk prinsip terapinya tadi dok, Prinsip terapi. Prinsip terapi kalau untuk awal kan perlu penanganan cepat Bu sebelum 6 jam. Biasanya sih kita rujuk ke rumah sakit untuk fase akut. Kalau mm-mm, untuk fase karena penting untuk time is brain and golden hour itu sebelum 6 jam kalau memang ada pasien stroke kita wajib rujuk ke rumah sakit. Udah itu stabilkan ABC-nya. Kemudian kalau memang sudah mau ini ya apa rehabilitasi udah tenang maksudnya penyakit stroke-nya kita bisa bantu dengan akupuntur, dengan fisioterapi gitu, Bu, dengan latihan gitu. mm, iya, oke. Tadi sudah ada ya masing-masing penyebabnya, misalnya karena lembab dingin atau karena anu ada ya, sudah ada semua. Ada, Bu, karena ada 4 sih tadi, Bu. Bisa karena liver angin, pegma fire, statis darah, angin dalamnya, angin di meridian, Bu. Mungkin teman-temannya ada pertanyaan mungkin untuk yang kasus stroke ini. Ada pertanyaan atau Saya mau sudah jelas? tanya, boleh tidak, Bu? Monggo silakan. Kalau biasanya kalau udah 8 bulan, Bu, pasiennya kan tangannya udah kaku mengepal gitu. Eh, Uh-uh. saya coba terapi dengan beberapa kali agak sulit perkembangannya, Bu, gitu. Atau yang udah lebih dari 1 tahun, terutama di jarinya, Bu, susah banget membukanya gitu. Gimana caranya, Bu, ya? Biar lebih hasilnya lebih bagus itu. Eh, Kalau hasil itu kan tergantung dari luas area anu dok ya, luas area yang rusak. Jadi kan ada area apa umbra sama penumbra itu. Kalau memang sudah rusak di situ, kan tidak bisa di apa namanya? Dia kan tidak punya kemampuan untuk neuroregenerasi, hanya bisa untuk neuroplasticity kan. Ya, Bu. Kalau neuroplasticity kan berarti eh, otak yang lain yang menggantikan fungsinya dan itu tidak memang tidak bisa maksimal sih. Jadi ya kadang hasilnya tidak tidak terlalu memuaskan. Jadi latihannya memang harus 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 segera. Kalau aku puntur scalp sih, scalp aku pancur itu. Jadi di Sama. titik, di bukan titik sih, kalau scalp kan area ya, area motoriknya. Kalau misalnya untuk tangan itu di mana, untuk kaki di mana kan ada ya. Oh ya, aku bentur kepala, Bu, ya. Ah, 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 ah. Iya. Kalau pengalaman ini Dok, kita sharing ya. Kalau Ya pengalaman monggo. memang kalau stroke itu paling susah di ujung-ujung, bagian ujung istilahnya kalau tangan itu kan di jari-jarinya begitu. Nah itu eh, bisa kita bantu dengan ini loh yang titik ekstra yang ujung-ujung itu dikeluarkan darahnya itu sangat membantu. Yang di titik ekstra apa yang namanya saya lupa cuma itu beberapa kali saya dapat pasien tuh gitu. Jadi nggak beliau nggak bisa tanda tangan begitu ya nyoba tanda tangan nggak bisa. Terus kemudian saya keluarkan di ujung-ujung itu, terus sampai saya bekam di telapaknya di tengah begitu, keluarkan darahnya, terus saya suruh coba untuk tanda tangan. Sebelumnya juga di celah-celah jari itu kita akupuntur. Itu banyak membantu. Mungkin di situ ada stagnasi darah atau gimana. Oh, yang sebenarnya enak kalau dokter Satya nunjukkan yang kolomnya, dok. Jadi kita bisa lebih enak sharingnya. Ya.
Hmm. Bentar. Bisa bisa screenshot yang ini, bisa tampilkan yang kolomnya Dokter Satya. Oh, Jadi, yang tadi ya? jadi kan ini sindromnya apa-apa itu kan Oh, eh, iya, iya. Bentar, Bu. eh, tadi kan saya nyimak hanya defisiensi aja ya. Padahal kan mungkin juga ada aksesnya. Yang Yang ini. yang kolom-kolom dok, yang bukan yang satunya yang nggak terakhir, Enggak, yang ada yang itu Yang bagian yang ini. kotak-kotak itu. kotak ya. Nah itu kan nanti tambah jelas itu kan kayak terangkum, terangkum. Otak. Yang ini bukan? Bukan yang terakhir-terakhir, Oh, yang terakhir. kolom yang Yang belum satunya. anak dok, yang terakhir kali. Oh, terakhir. terakhir. Mm-mm. Terakhir. Yang Bukan itu Yang ini. tabel File satunya dok. Oh, Oh, mungkin ya. yang di Yang Word ya? kolom-kolom ini ya. Ya di Word, betul Ya, di yang Word. di Word. nah ya ini. Ya. Nah, ini. Nah ini kan kita lihat eh, hanya defisiensi saja. Padahal kan stroke bisa juga karena akses juga kayaknya. Dok. Kalau menurut saya bisa juga dikarenakan akses. Cuma literaturnya ya kita harus ngikuti misalnya ambil dari Macio atau dari mana gitu, Dok. Coba bawahnya lagi, Dok. Yang- Cuman ini, Bu. ya. Oh, Padahal kan stroke itu kan bisa karena apa angin hati yang rising itu juga kalau nggak salah, Dok. Beberapa kali kita dapat materi itu. angin hati ini ada, Bu, yang ini. Nah, angin hati ini defisiensi atau ekses, Dok? KI defisiensi, liver yin defisiensi, liver yangnya naik katanya. Ya memang harusnya ada yang ekses, ada yang anu sih. Yang kolom pertama angin hati itu kan excess tuh. Kan sudah benar. Halo. Iya, Bu. Iya. Hmm. Kolom pertama itu kan sudah sindrom excess, Bu Setio. Memang penyebabnya di situ dikatakan karena yin defisiensi di ginjal yang menyebabkan defisiensi yin liver ya hati ya yang menyebabkan liver yang rising. Nah, liver yang rising menyebabkan angin hati. Jadi itu kan masuk excess. Halo. Ini harga Pak. Ini kalau nggak weekend harga ini tanpa dia TV. Tanpa ada TV. Sekarang harga ini kita ada. Flame fire itu kan juga excess. Iya. Iya. Iya betul. Basis darah.
Dari ruang tamu, Akses. gak cocok ruang tamu. Oh, ini mungkin maksudnya Dokter Satya perjalanannya dari Kak Izin defisiensi kemudian berikutnya menjadi angin hati gitu ya. Jadi perjalanannya itu sampai kemudian terjadi yang pertama angin hati, yang kolom kedua plague fire itu eh, ini ya perjalanannya ya. Iya, Bu. Oh, nah ini yang dari agak-agak kita rancu. Sebetulnya plague itu yang di atasnya aja. Jadi poin utamanya itu di atasnya. Jadi kita nggak rancu ini defisiensi atau excess. Oh Tiga ya, ini kayaknya defisiensi di ketiga kolom utama pertama. Oke. Jadi kan karena ini ada keterangan terjadinya phlegm fire itu kan karena dari defisiensi spleen, terus kemudian spleen dan kit yang defisiensi itu akhirnya menjadi phlegm fire kan gitu dong maksudnya. Ya, ya dok. iya, Hmm. Bu. Itu dari referensi soalnya dari buku Matsushia dia nulisnya gitu. Oke. Maksudnya apa saran saya usul deh, Yes. usul flagnya itu ditaruh atasnya aja yang Oh SP ya, janji yang lain itu dihapus ya. enggak bisa dihapus dong, agak dikecilkan, ditipiskan di bawahnya. Jadi kan itu keterangan yang jadi biar enggak rancu, dikiranya kan defisiensi yang utama begitu. Oh ya, Jadi Bu. Ah, nanti direvisi, Bu. Atau dikasih kurung dalam kurung gitu. Ya. ya malah di bawahnya. Jadi keterangannya Itu sebenarnya sudah dikasih stabilo sih itu kuning-kuning itu maksudnya. ya. Tapi melihat ini kita terjebak dengan defisiensinya, Dok. Iya kan, kita nyangkanya defisiensi kan gitu. Terus ini berarti semuanya ekses ya, Dok. Yang berlebih Yang kuning ini kan berarti kan semuanya ekses berarti ya. Oh angin darat. lidahnya ya, Bu. Bahkan yin yangnya itu loh. Kalau Oh, angin meridian ini kayak datanya kurang lengkap, Dokter Satya ya, kurang kurang banyak deh kalau menurut saya. Jadi agak repot menentukannya. Kalau yang tiga itu jelas. Kalau yang yang bagan yin ini, Bu. Mm-mm. kan Mestinya kan nggak ekses semua ta itu. Kalau defisiensi darah kan dia di bawah hmm, garis keseimbangan kan sama kekurangan si dan darah. Yang nah, ekses cuman Itu tadi bukan angin sih, yang kolom ketiga tadi di atas tadi. Dok. Kalau stasis itu ekses dok. oh Eh, Ya, eh, atasnya terus judul apa diferensiasinya tadi lah stasis kan. Kalau stasis hmm. kan berarti ekses. Kok ya. jadi oh anu apa? Ya awalnya defisiensi, tapi ketika dia sudah jadi sindrom stasis, berarti kan yang sekarang itu kan yang stasis kan berarti ekses. Apa enggak gitu? Kayaknya kalau kalau ini datanya kayak kurang deh dok, kalau menurut saya. Jadi kayak tanda gejala apa etimologinya itu kurang kurang lengkap lah, sehingga kita menentukan ini lebih ke hangat atau ini lebih ke dingin itu kurang jelas juga. Oh Oke. ya, Bu. Iya, jadi kayak yang apa istilahnya ini kan kesimpulan dari yang diutarakan sebelumnya tadi kayak gitu. Jadi apa ya kurang datanya kurang sehingga kesulitan kita membedakan oh ini nanti eh, apa ininya istilahnya diagramnya yang mana itu. Jadi kesulitan kita. Kurang data lah, kurang data ini. Kalau menurut saya, monggo yang lain. Kalau setahu saya, kalau stasis itu kondisi ekses. Kalau dia tidak menunjukkan cenderung panas atau dingin, ya berarti badan yin yang-nya tidak ada yang Wah. lebih tinggi dari anu, tapi tetap dia ekses di atas garis keseimbangan. Oh, ini harusnya ekses ya, Bu ya. Iya, Oh, dua-duanya. Ambil yang dua-duanya di atas garis itu. keseimbangan.
Kalau Eh, tidak ada ciri Cuman yang nggak ada yang lebih tinggi, lebih rendah karena tidak menunjukkan cenderung ke panas atau dingin. Hmm. Nah, biasanya dari etimologi itu loh, Dok. Itu kan ada Mm. apa ya istilahnya ini kan misalkan yang kolom satu kerja lebih dan stres emosional. Nah, itu nanti kan ada ciri-ciri yang lain juga gitu. Yang membedakan dia angin hati atau black fire atau stasis darah itu kan tidak hanya satu ciri, maksudnya etimologinya lebih banyak biasanya gitu. Oh, Ya, sehingga gejalanya mungkin yang lebih banyak, Bu ya? Gejala dan tanda. Oh ya, ya. tanda juga bisa, etimologi juga bisa. Tapi Itu yang kalau memang nggak bisa, ya nggak bisa dipaksakan loh, Bu. Kan ini kan diambil secara umumnya aja sih. Nanti kalau dalam real case kan ya mungkin memang ada ketambahan panas atau dingin, barangkali gitu. Kan ini secara umum. enggak dari ini loh Bu, Bu Wardah dari yang kalau pertama ya kidney defisiensi. Nah itu kan ada ciri-cirinya juga. Kidney defisiensi itu apa kan gitu. Apa maksudnya etimologinya itu kan dia ada. Berarti kan kalau kidney defisiensi kan dinginnya kurang sehingga kan yangnya lebih nanti panas kosong atau gimana terus kemudian liver yin defisiensi juga ini kan yin lebih defisiensi berarti nah, dari sini kan nanti ketahuan begitu loh maksud saya jadi kan etimologinya enggak harusnya enggak hanya satu satu apa ya satu data bisa banyak data bisa banyak data atau tanda gejalanya pun bisa lebih banyak data. Kalau ini kalau yang pertama yin-nya lebih defisiensi ya awalnya ya. Berarti nanti otomatis dia uh, lebih defisiensi yin. Berarti ada lidah yang terkelupas kayak gitu. Ada selaput lidah yang terkelupas terus kemudian lebih panas kosong dan sebagainya itu loh dok ciri-ciri yang lain itu. Dok Satya, untuk Ya, ya. cari bagannya itu cari di semester 4 kemarin, Dok. Oh, Itu banyak itu, ditambahin ya? Dok. Di Diversi sindromnya itu banyak itu Ya, bagan-bagan di ya semester semester 4 kemarin Oh, itu ya, ya. sama dicari. tanda dan gejalanya mungkin Ya. ya masih disesuaikan Kalau juga stagnasi ya itu tadi di atas garis umumannya itu. garis keseimbangan tapi tidak begitu menonjol. Itu cari Oh, di ya. semester 4, Dok. Itu kayaknya Ya, banyak, ya. Dok. Nanti Makasih. ditambahin. Kalau ini sih benar-benar dari Macucia soalnya. Nggak ditambah-tambahin. Nanti saya tambahin lah. Di semester Searching, dok, searching lagi dok, searching. Ya Gimana, bisa. Bu? Lebih kita nyari yang nyanyi tidak maksudnya lebih biar lebih kaya, lebih jelas. Kalau kita terjadi buntu gitu kan, jangan hanya satu literasi, maksudnya satu literatur ya. Kayak Mm-mm. yang tadi di atas tadi kan Dokter Satya kan sudah menjelaskan banyak kan. Nah, nah ini kan secara medis ya. Lain yang secara Chinese ini kan juga ada juga. Saya rasa ada. Kita searching itu banyak nyari yang lain di Macocia juga setelah saya baca sekilas itu banyak sekali ya sampai bingung saya juga banyak banyak nggak cuma segini insya Allah kalau mau nyari Oh ya, maaf, apa Mbak Setio atau Mbak Warta itu yang di semester 4 itu bukannya apa kita tuh dari Macocia juga, PPT kita yang diberikan dosen itu. Mungkin nggak semuanya dari Majoji ya. Mungkin ada beberapa sumbernya. Yang Oh, modul, yang modul kita dari dosen itu kan. ya, bukan apa berarti apa ya? Udah gabungan juga ya intinya kalau yang di sana. Iya. Oh ya, ya. Kalau memang apa Dokter Satya ngambil di Macocia, kalau menurut apa Mbak Setio banyak tadi berarti bisa dibaca lagi lah ya, mungkin bisa untuk dimasukkan. Apakah seperti itu ya? Iya nanti dokter Satya mungkin Ya, nanti saya bahkan tambahin ya. Mm-mm. bahkan yin yangnya juga mungkin di ini kan kok kayaknya kok ekses semua gitu kayaknya kalau saya lihat. Ya, Bu, nanti ditambahin. Dari Bu Dianya ada ini enggak, saran atau apa?
Halo Bu, Bu ini udah ya Bu ya? Sepertinya Bu dia di jalan ya. Oh, ya Allah, Mungkin sudah saya lupa pencet, masih belum di pencet. unmute. Sudah, dari saya sudah cukup. Tadi sudah banyak masukan dari teman-teman tadi ya. Halo? Ya Bu. Ya, Iya Bu. ya, ya, sudah bisa anu, sudah selesai ya, tidak ada pertanyaan lagi ya. Iya, Bu. Ya, oke. Oke, kalau sudah selesai bisa kita akhiri sampai di sini ya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Mohon Bu Dia. di-share ya blog PPT-nya Banyak. dan Selamat sharingnya. siang. Betul. Iya, Ya. iya. Oke, Terima selamat kasih. siang. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya keluar ya. Ya Bu.